Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi Cici Yose. Selamat pagi juga Cici Rosi. Senang ya hari ini hari Minggu kita bisa bersama-sama kembali kita beribadah. Betul sekali, kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik, dengan sikap yang hormat. Kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Anak-anak semua ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Pada pagi ini, kami sudah diberikan kesehatan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini, kami bisa bersama-sama mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami bersyukur walaupun masih online, tapi kami masih bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin
ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Pimpin juga di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih berdiri ya. Kita bersyukur ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap semangat memuji Tuhan walaupun masih di rumah masing-masing ya Cici ya. Iya, betul sekali. Iya, jadi kita tetap ya pakai gerakan kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Sebagai anak-anaknya Tuhan, adik-adik di rumah juga tidak boleh lupa untuk membaca Alkitab dan berdoa. Iya, kita bersyukur karena Tuhan kita mempunyai Tuhan yang sangat baik ya. Pada waktu kita bangun pagi ya, sudah pada bangun pagi kan ya, kita bisa melihat matahari yang cerah, kita bisa menghirup udara yang cerah. Itu karena kebaikan Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan terima kasih 1000. Surya bersinar
bersyukur ya, kita berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik. Nah, karena Tuhan sudah sungguh baik Cici Yose, kita harus terus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Adik-adik sekarang boleh duduk ya Cici? Iya, silakan duduk adik-adik semuanya. Iya, kita duduk ya. Kita juga hari ini kita akan merasakan baiknya Tuhan juga melalui firman Tuhan yang akan kita dengar ya. Wah, adik-adik semuanya pasti sudah sangat rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh makan nggak Ci? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Jalan-jalan juga nggak boleh. Iya, jadi gimana tuh Ci? Ya, mendengarkan dengan sikap yang baik, duduk yang baik, dan siapkan juga hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian sebagai keledai.
kita tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, supaya kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh, supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Iren. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bicaralah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Iren. Kepada Cici Iren dipersilahkan. Shalom adik-adik. Wah, kabarnya baik semua ya. Puji Tuhan. Sekarang sudah siap dengar cerita firman Tuhan? Sudah? Wah, good. Nah, adik-adik, Ci Iren mau tanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Coba, siapa yang pernah merasa takut? Ayo angkat tangannya. Siapa yang pernah merasa takut? Wah, ternyata banyak ya yang pernah merasa takut. Kira-kira hal apa sih yang membuat adik-adik itu takut, ketakutan? Wah, bermacam-macam ya. Nah, Ci Iren punya gambar nih, beberapa anak-anak seperti kalian yang pernah mengalami ketakutan. Mereka sangat takut. Kira-kira apa saja ya yang membuat mereka takut? Yuk kita lihat. Nah, ada seorang anak nih. Kenapa ya dia ya? Apa yang terjadi? Wah, dia sedang menangis. Aduh, nangisnya kencang sekali. Wah, dia sedang menangis karena sedang sendirian. Dia merasa sendiri, dia takut tidur sendiri. Tidak berani dia tidur sendiri. Siapa adik-adik yang juga pernah merasa takut karena tidur sendiri? Ada ya. Wah, takut karena tidur sendiri. Coba apa lagi ya yang membuat kita takut? Ada seorang anak. Wah, sepertinya dia malu-malu. Dia ngumpet di belakang papanya. Wah, dia takut kalau ketemu orang. Apalagi baru kenal orang. Dia langsung sembunyi di belakang mamanya, di belakang papanya. Ayo, siapa yang adik-adik juga pernah takut seperti itu? Tidak mau kenal sama orang, takut kalau kenal sama orang. Wah, ada ya, takut ya, malu untuk berkenalan sama orang lain. Kira-kira apa lagi sih yang membuat kita takut? Ada seorang anak, dia di balik pintu, dia melihat kanan kiri gelap. Wah, sepertinya di rumahnya sedang
mati lampu. Jadinya gelap ruangannya, jadi dia sangat takut. Wah, siapa yang pernah berteriak takut karena lampunya mati? Langsung cari papa, mama. Papa, mama, lampunya mati, gelap. Wah, ayo siapa yang pernah? Wah, ada juga ya. Nah, apalagi ya selanjutnya yang membuat kita takut? Ada laba-laba, ada kecoa. Takut, ada binatang. Aduh, aku takut laba-laba, aku takut kecoa. Siapa adik-adik yang takut laba-laba, takut kecoa? Oh iya, kaget ya kalau tiba-tiba ada laba-laba, ada kecoa di dekat kita, langsung lompat, loncat, wah, dan teriak karena takut ya, takut digigit, takut deket-deket sama kita. Nah, apalagi ya yang membuat kita takut? Nah, ini takut dan juga bingung, merasa sulit karena mengerjakan soal ulangan. Nah, siapa yang pernah mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan atau PR dari sekolah? Ya, merasa tidak bisa, takut kalau ulangan, takut tidak bisa jawab. Siapa? Oh, ada juga. Nah, yang terakhir, kira-kira apa ya yang membuat kita takut ya? Wah, ada seorang anak, dia tutup telinganya. Kira-kira kenapa ya? Petir, ada gluduk, ada kilat, dor. Suaranya besar sekali. Apalagi sekarang ya adik-adik, ini musim hujan. Banyak petir, gluduk, ada juga kilatnya yang membuat kita terkejut, kaget. Jantung kita jadi berdetak dengan kencang, duk 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 duk, karena takut. Nah, adik-adik, ya beberapa ya pernah mengalami seperti anak-anak tadi yang di dalam gambar, pernah merasa takut. Nah, adik-adik, di Alkitab mencatat juga ada seorang bapak yang merasa takut. Nama bapak ini adalah Yosafat. Siapa? Yosafat. Bapak Yosafat ini dia mengalami satu kesulitan. Jadi waktu dia merasa kesulitan, dia juga merasa takut sekali. Nah, tetapi siapa ya Bapak Yosafat ini? Nah, kita mau baca Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah, yuk buka Alkitabnya dari 2 Tawarik 20 ayat 31. 2 Tawarik 20 ayat 31. Yuk kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azuba anak Silhi. Yosafat memerintah atas Yehuda. Jadi dia ini adalah seorang raja. Bapak Yosafat ini adalah raja. Di mana tadi? Di Yehuda. Nah, Raja Yosafat ini dia pernah mengalami ketakutan. Kenapa ya dia takut? Nah, pada suatu hari prajurit Raja Yosafat ini datang kepada Raja Yosafat
dengan wajah yang sangat takut. Dia memberikan satu kabar yang tidak baik, kabar buruk kepada Raja Yosafat. Dia berkata, Tuanku Raja, gawat Tuanku Raja. Ada sebuah pasukan yang sangat banyak, sangat besar jumlahnya datang menyerang kita. Mereka mau menyerang kita, Raja. Pasukan ini terdiri dari 3 bangsa, yaitu Moab, Amon, dan Meunim. Bagaimana ini, Raja? Mereka sangat banyak dari 3 bangsa. Wah, Raja Yosafat yang mendengar berita ini juga hatinya merasa takut. Bagaimana mungkin kami dapat melawan 3 bangsa sekaligus? 3 lawan 1. Nah, adik-adik, kira-kira kalau 3 lawan 1, yang menang yang mana ya? Iya, betul, yang 3, karena 3 jumlahnya lebih banyak. Raja Yosafat bingung dan takut. Bagaimana mereka akan melawan bangsa-bangsa itu? Tidak mungkin kami akan menang, pasti kami akan kalah. Wah, sangat takut Raja Yosafat. Tapi pada waktu Raja Yosafat merasa takut, dia tidak mencari papanya atau mamanya, tidak juga mencari saudaranya ataupun orang lain. Lalu siapa yang dia cari ya? Wah, ternyata waktu Raja Yosafat sangat ketakutan, dia ingat Tuhan. Waktu dia ingat Tuhan, Raja Yosafat datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bangsa Moab, Amon, dan Meunim datang menyerang kami. Wah, dia berkata seperti itu kepada Tuhan. Dan dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menghadapi mereka, musuh-musuh kami. Wah, ternyata pada waktu takut, Raja Yosafat ini yang pertama harus cari Tuhan dulu. Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Nah, setelah dia berdoa kepada Tuhan secara pribadi, dia langsung menyuruh semua orang-orang Yehuda berkumpul di rumah Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, bahkan anak-anak kecil, Raja Yosafat suruh berkumpul di rumah Tuhan. Untuk apa ya? Ternyata Raja Yosafat dia juga mengajak semua bangsa Yehuda untuk berdoa kepada Tuhan. Di rumah Tuhan, Raja Yosafat beserta seluruh rakyatnya berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, pasti akan menolong mereka. Nah, ketika mereka berdoa, tiba-tiba ada seorang bapak namanya Yahaziel. Bapak Yahaziel ini adalah seorang dari suku Lewi. Dia berdiri dan dia berkata, Tuhan berfirman kepadaku bahwa majulah besok, jangan takut. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan berperang bagi kamu dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada
Jadi ini pesan dari Tuhan melalui Bapak Yahaziel tadi. Bahwa Tuhan bilang jangan takut, Tuhan pasti menyertai. Tuhan loh yang akan berperang nanti dengan bangsa-bangsa yang sangat banyak itu. Dan Tuhan menjamin bahwa mereka akan menang. Wah, kira-kira bagaimana ya mereka akan menang? Kan jumlahnya saja lebih banyak mereka. 3 bangsa lawan 1 bangsa yang dipimpin Raja Yosafat. Bagaimana mungkin mereka akan menang? Bagaimana caranya Tuhan membuat mereka menang? Nah, tetapi sekalipun kelihatannya tidak mungkin, Raja Yosafat dan juga semua bangsa Yehuda mau percaya kepada Tuhan. Mereka maju besok harinya, bersiap untuk berperang, bertempur dengan musuh-musuh mereka. Mereka bersiap, mereka berjalan ke medan pertempuran. Medan pertempuran ini adalah tempat di mana mereka akan berperang dengan para musuh mereka. Nah, ketika di dalam perjalanan, Raja Yosafat ini mengajak para prajuritnya yang ikut dengan dia untuk memuji-muji nama Tuhan. Kok Raja Yosafat bisa seperti itu ya? Padahal ini mau perang nih, harusnya serius nih, harus siap menghadapi musuh. Kok bisa sih sempat-sempatnya memuji Tuhan? Tetapi Raja Yosafat ini mengajak semua prajuritnya untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan, bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, ternyata adik-adik tahu tidak, waktu mereka sedang dalam perjalanan, mereka kan belum sampai nih di medan pertempuran. Mereka sambil bernyanyi-nyanyi dengan suara nyaring. Nah, terjadi sesuatu kekacauan di tempat musuh mereka. Kok bisa sih? Apa yang terjadi ya di tempat musuh mereka ya? Kekacauan apa yang terjadi di tempat bangsa Moab, Amon dan juga Meunim? Nah, ternyata apa yang terjadi di dalam pasukan musuh? Kita lihat ya sama-sama. Wah, ada asap, ada api. Apa yang terjadi di perkemahan? Suara orang yang sedang bertengkar, bertempur, saling berkelahi. Waduh, kacau sekali suasananya. Wah, ternyata para musuh Raja Yosafat saling bertempur sendiri. Harusnya mereka bekerja sama melawan Raja Yosafat, tetapi mereka malah berantem sendiri, bertempur sendiri sebelum melawan Raja Yosafat. Sampai-sampai tidak ada satupun pasukan atau tentara musuh yang tersisa. Tidak ada yang selamat, semuanya gugur. Pada waktu Raja Yosafat dan semua pasukan Yehuda sampai, mereka sangat terkejut. Dan mereka bertanya satu dengan yang lainnya, di mana musuh kita? Di mana musuhnya? Kok tidak ada lagi musuhnya? Ternyata musuhnya telah dikalahkan oleh Tuhan sebelum mereka berperang. Wah, Tuhan kita memang Tuhan yang maha kuasa, maha ajaib. Dia berfirman bahwa Raja Yosafat dan semua bangsa Yehuda akan menang, dan hal itu benar-benar terjadi.
Wah, Raja Yosafat dan juga semua pasukannya sangat bersuka cita. Mereka bergembira, mereka kembali ke Yehuda dengan sorak-sorai. Mereka memuji-muji nama Tuhan di sepanjang perjalanan kembali ke Yehuda. Mereka bernyanyi dengan suara yang nyaring. Ada yang meniup sangkakala, ada yang bernyanyi, ada yang bersorak-sorai, semuanya menaikkan puji-pujian bagi Tuhan karena Tuhan sudah menolong mereka. Nah, adik-adik, sikap yang baik ya dari Raja Yosafat dan juga semua bangsa di Yehuda. Kalau Tuhan sudah tolong, harus berterima kasih. Dan itulah yang dilakukan Raja Yosafat dan juga semua orang-orang yang ada di Yehuda. Mereka berterima kasih melalui puji-pujian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan begitu maha kuasa dan maha baik kepada Raja Yosafat, sehingga Raja Yosafat juga berterima kasih kepada Tuhan. Dia mau memuji-muji nama Tuhan, mengajak semua orang untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi ya awalnya Raja Yosafat takut, tetapi sekarang dia sudah tidak takut lagi karena Tuhan sudah menolong dia. Adik-adik, demikian juga kita. Mungkin kita pernah merasa ketakutan seperti tadi di awal. Anak-anak tadi mengalami ketakutan akan beberapa hal. Pernah juga mengalami kesulitan. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita harus apa? Datang kepada Tuhan yang pertama. Kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita, memimpin kita, supaya kita tidak takut lagi. Kita bisa mengatasi rasa takut kita. Percayalah, Tuhan kita itu sangat baik. Dia pasti akan menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Nah, jangan lupa juga Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha kuasa, sekalipun kelihatannya mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau percaya kepada Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau percaya kepada Tuhan? Seperti Raja Yosafat tadi. Wah, good. Kita harus percaya kepada Tuhan. Siapa yang mau kalau takut datang pertama kali sama Tuhan? Iya, betul ya, harus datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, kalau Tuhan sudah tolong, bagaimana kita? Iya, betul. Harus berterima kasih, mengucap syukur. Misalnya kita memuji nama Tuhan karena Tuhan sudah sangat baik. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat yang terambil dari 2 Tawarik 20 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama ya ayat hafalan kita. 3, 2, 1. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarik 20 ayat 21. Coba dihafalkan. Sudah? Kita akan mengulangi ayat hafalan ini bersama-sama ya. 3, 2, 1. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarik 20 ayat 21. Nah, itulah ayat hafalan kita selama 1 minggu ini. Nah, sekarang kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau juga adalah Tuhan yang Maha Baik. Sama seperti Raja Yosafat yang Tuhan tolong waktu dia takut dan mengalami kesulitan, demikian kami percaya Tuhan juga akan menolong kami mengatasi rasa takut kami. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami, menyertai kami ketika kami mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Ajari kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Kami juga mau Tuhan mengajari kami untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, demikian firman Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Silakan Cirosi dan Ciosepin. Nah, adik-adik senang ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah ya, yang mengingatkan kita semua kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah lagi takut ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Nah, Cici juga mau ingatkan ya supaya adik-adik di rumah pun tidak lupa memberikan persembahan. Ya, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan yang terbaik di rumah masing-masing. Nanti kita bisa membawanya ke gereja. Iya. Oh iya Cici Yose, sebentar lagi kita mau merayakan Natal. Iya, pasti semuanya sudah sangat rindu untuk merayakan Natal bersama-sama. Iya, pasti adik-adik juga di rumah juga sama ya. Udah banyak dengar lagu-lagu Natal di rumah. Yuk kita sama-sama sekarang kita nyanyi lagu Natal. Selamat datang. Kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa memuji Tuhan. Kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong agar kami dapat mengingat firman Tuhan di
dalam hati kami. Di dalam hati kami. Dan kami pun dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk dan silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.